Kali ini saya akan membawakan materi IPS kelas 7 bab 4 tentang kehidupan manusia pada masa Islam. Masuknya Islam ke Indonesia. Setidaknya ada 3 pendapat tentang masuknya Islam ke Indonesia, yaitu, pendapat pertama menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Menurut Buya Hamka, Islam berasal dari Arab atau Mesir dengan bukti bahwa Indonesia sejak awal telah menganut mazhab Syafi'i. Pendapat kedua datang dari Hosein Jajadiningrat, dia mengatakan bahwa Islam datang dari Persia. Buktinya adalah adanya perayaan 10 Muharram atau Asyura. Pendapat ketiga bahwa Islam berasal dari Gujarat, India, sekitar abad ke-13 Masehi. Penyebaran Islam di Indonesia. Bagaimana Islam bisa menyebar di Indonesia? Ada beberapa cara, yaitu perdagangan, pernikahan, pendidikan, kesenian, pengaruh Islam. Ada beberapa pengaruh Islam terhadap masyarakat di Indonesia, antara lain, bidang politik, bidang sosial, bidang agama, bidang kebudayaan. Dalam bidang kebudayaan terdapat hasil akulturasi, yaitu, seni bangunan, berupa, atap tumpang, menara, makam, seni ukir. Kerajaan Islam di Indonesia. Kita akan membahas beberapa kesultanan Islam yang ada di Indonesia, yaitu Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Aceh Darussalam, Kesultanan Demak, Kesultanan Banten, Kesultanan Makassar, Goa Talo, Kesultanan Mataram, Kesultanan Ternate dan Tidore, Kesultanan Banjar. Yuk bahas satu persatu. Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai berdiri antara tahun 1270-1275, letaknya berada di daerah Lok Semawe. Sultan yang pernah memerintah, Sultan Malik Asyalj, Sultan Malik Tahir, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Sumber sejarah kesultanan ini berasal dari Batu Nisan Sultan Malik Asyalj. Catatan Marco Polo, catatan Ibnu Battuta. Perekonomian masyarakat Samudra Pasai bergantung pada perdagangan. Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh didirikan pada tahun 1513 oleh Sultan Ali Mughayat Shah. Kesultanan Aceh mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607-1636 m. Kemudian digantikan oleh Sultan Iskandar Thani. Perekonomian masyarakat Aceh berkembang pesat dan menjadikan Aceh sebagai bandar transit lada dari Sumatera dan rempah-rempah dari Maluku. Kesultanan Demak merupakan kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Kesultanan ini didirikan sekitar abad ke-15 m oleh Raden Patah. Kehidupan ekonomi masyarakat Demak bersumber pada pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Kesultanan Demak mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggana. Pada masa ini wilayah kekuasaan Demak meliputi sebagian Jawa Barat, Jayakarta, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur. Kesultanan Demak mengalami kemunduran setelah Sultan Trenggana wafat. Hal ini dikarenakan konflik dalam keluarga yang memperebutkan tahta Demak. Kesultanan Banten. Kesultanan Banten didirikan oleh Fatahillah. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651-1682. Kesultanan Banten menjadi salah satu pusat perdagangan. Untuk menjaga ini Kesultanan Banten bersikap tegas terhadap VOC dari Belanda. Namun Kesultanan Banten mengalami kemunduran ketika masa pemerintahan Sultan Haji yang cenderung berkompromi dengan VOC. Sehingga pada akhirnya Banten di bawah pengaruh VOC. Kesultanan Makassar terletak di Sulawesi Selatan. Kesultanan ini berawal dari Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo yang bergabung menjadi satu di bawah pimpinan Raja Goa. Setelah menganut Islam, kerajaan tersebut menjadi Kesultanan Makassar. Kesultanan Makassar berkembang menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Kesultanan Makassar mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin tahun 1653-1669 m. Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram merupakan kesultanan Islam yang didirikan oleh Sutawijaya pada tahun 1575 m. Sutawijaya kemudian menjadi Sultan Mataram pertama dengan gelar Panembahan Senopati Ing Alaga Saidin Panatagama. Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung. Kesultanan Ternate dan Tidore. Pada abad ke-15 m, para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam di Maluku. Dari sini muncul 4 kesultanan Islam, yaitu Ternate, Tidore, Jailolo, Bacan. Maluku terkenal dengan daerah penghasil rempah-rempah. Kesultanan Ternate menjadi kesultanan yang paling maju. Hal ini menyebabkan persaingan antar kesultanan di Maluku. Kesultanan Ternate dan Tidore muncullah 2 persekutuan yang bersaing, yaitu Uli V dipimpin oleh Ternate dan Uli Siswa dipimpin oleh Tidore. Uli V terdiri atas Ternate, Obi, Bacan, Seram, Ambon. Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar terletak di Kalimantan Selatan. Rajanya bernama Raden Samudra. Kesultanan Banjar mencapai puncak kejayaan pada awal abad ke-17 m.
Di sini lahir seorang ulama besar bernama Muhammad Arsyad Ibn Abdullah Al-Banjari. Beliau pergi ke Mekah dan kembali untuk mengajarkan agama Islam. Kitabnya yang terkenal adalah Sabil Al-Muhtadin. Beberapa peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia adalah Masjid Suluk Syair Seni, Tari, Debus, Keraton Makam Kaligrafi, Sekaten dan Grebek. Karya sastra babat, Hikayat Kreaten. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan dan terima kasih.